Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami dari SMA 15 Kota Bandung. Seperti biasa, saya menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan, terutama dari para siswa. Dan studio ini, kegiatan ini, podcast ini saya buat untuk mengapresiasi anak-anak sejak dari sekolah. Dan hari ini kita sudah hadir saudari Hujah. Iya, betul. Hujah Lil Mutakin. Oke, jadi Hujah ini kelas berapa nih sekarang? Saat ini saya berada di kelas 10, tepatnya kelas 15. Alhamdulillah masih kelas 10 nih. Nah, Hujah ini saya panggil ke sini karena dia punya praktik baik yang sudah dilakukan sejak dari sekolah, dan ini saya anggap ini menjadi bagian yang harus kita dorong terus untuk anak-anak. Apa tuh praktik baiknya, Hujah? Kalau boleh cerita. Kalau praktik baik ya, saya itu sebenarnya dari SMP itu punya ketertarikan di bidang bahasa, terutama komunikasi. Saya merasa bahwa diri saya itu ketika diberikan tempat untuk berbicara itu merasa nyaman gitu. Akhirnya saya kembangkan dan saya akhirnya ikut berbagai lomba, kayak akhirnya lomba esai, kemudian lomba mendongeng, kemudian juga saya pernah menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam acara leadership camp di Petaling Jaya, Malaysia. Luar biasa ini. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada kegiatan podcast seperti ini, saya tidak tahu ada anak sehebat ini. Nah, Hujah, ini ketertarikan Anda sejak SMP itu awalnya dari apa tuh? Kan harus ada yang mengawalinya ya, yang menginspirasi sehingga masuk ke hati gitu. Iya. Oh ini loh gitu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya saya memulai semangat saya, tindakan yang nyata itu ketika saya melihat tokoh ayah saya sendiri. Jadi ayah saya sendiri itu sebenarnya ketika saya ditanya, ayah kamu kerjanya apa? Saya tuh bingung. Karena pertama, ayah saya itu dosen juga. Kedua, ayah saya itu guru juga, guru biasa. Beliau itu ngajar spesialis di bidang matematika. Tapi bidang matematikanya itu untuk mencari-cari cara mengerjakan matematika yang cepat dan menyenangkan, gitu. Kemudian ayah saya juga merupakan seorang penulis. Dan juga ayah saya juga YouTuber gitu. Oh gitu. Iya. Apa YouTube-nya? YouTube-nya Paman Apik. Paman Apik. Iya. Oke. Nanti saya cek ya Paman Apik nanti. Boleh. Dan dari ayah saya itu saya ngelihat kalau misalkan menjadi seseorang yang ingin berarti gitu hidupnya, itu berarti orang tersebut juga harus melakukan sesuatu. Dan akhirnya saya merasa apa ya yang bisa saya lakukan biar hidup saya tuh berarti gitu. Pagi-pagi tuh gak cuma berangkat terus nanti jam 5 itu pulang, kayak gitu kan bosenin. Akhirnya oh iya, kita coba berdampak dulu sama diri sendirilah at least. Akhirnya saya coba explore diri saya ingin kayak gimana. Akhirnya saya ikut organisasi macam-macam, terus ikut lomba juga, dan akhirnya puncaknya menurut saya itu adalah ketika saya terpilih jadi delegasi. Jadi delegasi itu di SMP ya? Iya, di SMP. Usia berarti masih muda sekali ya Anda? Iya, sekitar 14 kalau nggak salah. Oke, dan itu Anda sangat menikmatinya ya? Iya, enjoy. Nah, berarti sekarang udah masuk ke kelas SMA. Nih, ininya apa rencana yang sudah Anda kembangkan itu udah berdampak apa nih sekarang? Apakah semakin Anda ingin kembangkan? Dan yang sekarang saya dengar ada praktik baik yang sering kamu lakukan dan kamu itu sekarang sudah berpenghasilan juga gitu. Iya, jadi kalau saya ngerasa ilmu itu bermanfaat ketika kita bagi kepada orang lain. Dan ketika role model saya adalah ayah saya yang merupakan seorang YouTuber, akhirnya saya juga mulai menggunakan sosial media saya. Jadi saya mulai buat konten itu terutama saya di Instagram. Kalau sekarang pernah itu ada suatu video saya yang naik banget sampai viewsnya itu reach tembus sekitar 1,2 juta. Waduh.
Saya belum pernah. 1,2 juta. Terus abis gitu saya juga mulai lanjutin YouTube karena ayah saya punya YouTube kan. Jadi ayah saya tuh kayak punya side account gitu yang juga sebenarnya sama-sama berkembang. Jadi saya mulai kembangin itu juga. Kalau misalnya untuk penghasilan itu sebenarnya dari akun saya dari Instagram itu udah ada penghasilan. Jadi endorse. Itu masuk. Terus juga saya wirausaha kecil. Saya itu dari SMP sampai sekarang jualan biasanya di sekolah gitu. Oke, jadi menurut saya ini jiwa wirausaha itu sudah kental di dalam hujahmu itu. Iya. Jadi di dalam sudah terpuja jiwa wirausaha dari ayah. Ibumu apa kerja? Ibu rumah tangga. Oh, jadi ayah saja yang kelihatan kreatif itu ya, dan menginspirasi Anda ya. Dan malah menurut saya bersyukur ibu saya itu ibu rumah tangga, nggak kerja. Karena sejujurnya kenapa saya bisa sampai ada di sini, karena ibu saya itu benar-benar buat saya adalah support system terbaik. Jadi setiap fokus ke Anda jadinya. Fokus ke anak-anak ya, karena kan saya juga bersaudara ya. Saya anak terakhir. Jadi ibu saya ya udah punya banyak pengalaman kan sama kakak-kakak saya. Jadi ketika saya punya banyak masalah, saya bingung harus gimana, itu cerita ke ibu dan selalu dapat solusi terbaik. Dan menurut saya itu pekerjaan terbaik itu adalah ibu rumah tangga. Setuju. Karena ilmunya harus multidimensi ilmunya. Dia sebagai dokter, sebagai ahli, sebagai guru, ahli keuangan, ahli manajer. Betul. Jadi memang sahabat-sahabat sekalian, kita sepakat ya bahwa profesi terbaik itu di muka bumi ini adalah ibu rumah tangga. Karena ilmunya itu harus holistis. Oke, Huja. Saya kira Anda tuh kalau bikin Instagram, kemudian bikin konten di YouTube, tentu kan ada awalnya nih. Iya. Yang katanya sulit, kata orang itu mengawalinya. Betul. Idenya sudah dari mana-mana atau siapa yang kayak tapi mengawalinya. Nah, ini gimana memecahkan telur itu mengawalinya? Awalnya ya Pak, saya tuh begitu memutuskan itu ngerasa nggak nyaman banget, nggak nyaman sama diri sendiri. Jadi lingkungan saya, teman-teman saya itu tuh ketika saya mulai melabeli diri saya sendiri sebagai content creator, itu tuh kayak di sekolah tuh sering bercandain, ih cie ada content creator tuh ini gini gitu kan. Terus saya kayak bully secara halus gitu ya. Iya, secara halus gitu. Saya awalnya nggak nyaman dong, kayak aduh gimana dong, masa diomongin gitu. Terus kayak jadi seolah-olah saya tuh orang paling ahli gitu dan dibercandain, itu kan ke sayanya nggak nyaman. Sampai saya tuh pernah ada satu titik saya nggak berani buka Instagram, nggak berani, bener-bener nggak berani. Saya nggak berani buka notifikasi karena saya ngerasa nggak nyaman, nggak percaya diri, dan ya semua itu tuh kayak aduh enggak deh gitu. Bahkan saya sempat kepikiran apa saya udah berhenti aja gitu, terus hapus semua kontennya. Ada skeptis juga ya di situ, pesimis juga ya. Pesimis banget malah. Sampai akhirnya saya sadar. Itu sudah bikin berapa konten? Itu tuh baru kayak 1 atau 2 gitu. Jadi udah langsung ada muncul pesimis itu karena ada ejekan itu. Karena langsung muncul gitu. Jadi percaya diri yang awalnya tuh menggebu-gebu langsung turun. Langsung turun di situ. Nah, ini challenge-nya mungkin ya. Iya, ini challenge-nya. Terus sampai akhirnya saya mikir, ya tapi mau orang lain ngomong A, B, C, D juga sebenarnya itu nggak mempengaruhi saya kan. Dan mereka yang ngomong kayak gitu juga tidak memiliki impact atau dampak positif bagi saya gitu. Jadi kenapa saya harus ngedengerin mereka. Dan dari situlah kemudian saya juga balik lagi ke purpose, ke tujuan awal kenapa saya pengen bikin konten. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan akhirnya saya lanjutin dan pelan-pelan ternyata ada gitu, mulai 1-2 orang ngechat saya gitu DM, Kak makasih ya udah bikin konten gini, akibat kakak akhirnya aku semangat lagi. Aku jadi. Itu konten apa yang bikin kamu? Itu aku pernah itu tuh adalah konten aku bilang kayak tips public speaking gitu. Gimana caranya biar gini-gini, sama aku juga pernah bikin konten itu tentang prestasi aku sendiri. Selama di SMP aku ngapain aja. Dan aku kira itu merupakan sebuah konten yang kecil dan tidak akan berdampak, tapi ternyata orang-orang ngerasa itu adalah salah satu hal yang bisa jadi motivasi buat mereka. Ya, jadi karena orang itu seperti suka menyamakan dirinya dengan orang lain ya. Nah, ketika ada yang sama dan ternyata orang lain juga bangkit, di situ langsung terinspirasi. Itu. Jadi
kok Anda kelas SMP itu sudah nemu konten kreator? Anda sudah membidik beda ya, konten kreator itu bukan semacam permainan, tapi ternyata itu sebuah pekerjaan. Betul. Dan itu sudah menganggap itu karena berangkat dari ayah Anda. Iya, jadi sebenarnya dari saya umur kelas 1 SD itu saya udah punya channel sendiri, saya udah bikin channel sendiri karena ayah saya itu memang spesialis di bidang matematika. Jadi pas saya kelas 1 SD itu saya udah ngajarin matematika di akun channel saya sendiri. Niru ke ayah. Iya, niru. Jadi kayak misalnya yang Jadi kamu peniru yang baik ini. Ya? peniru yang baik. Jadi ayahmu ngajarin ini jadi dan itunya isi kontennya itu tentang ilmu ya. Kamu Iya, ya? kalau saya Bukan joget-joget gitu bukan. Bukan. Makanya lebih susah naiknya. Kalau ilmu itu emang benar-benar audiensnya itu yang beneran mau belajar. Dan audiens Indonesia itu masih terbilang lumayan dikit kalau misalnya mau belajar. Audiens yang seriusnya dikit ya. Iya, sedikit. Ya ini tantangan juga sih. Akunya udah berapa sekarang subscribernya? Kalau misalnya yang ayah saya, aduh saya lupa. Kalau kamu Kalau aku Instagram? dari Instagram itu udah 3.000 sekian. Kalau yang di YouTube yang saya kembangin juga itu tuh udah banyak sekitar berapa? Kayaknya 100.000 ada. Wah. Kalau yang ayah saya 300 kalau nggak salah. 100.000 ya. Ini pemirsa untuk sampai 100.000, 3.000 di Instagram itu bukan pekerjaan mudah ya. Betul. Saya juga sekarang udah mulai publish di TikTok. Itu susah juga ngangkatnya ternyata ya. Susah. Butuh konsistensi. Iya, konsisten dan ternyata memang ada trik-triknya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya Bapak gitu punya materi yang bagus banget gitu pengen disampaikan dalam TikTok atau Instagram, itu kita harus bikin hook-nya. Hook yang buat orang-orang jadi kayak penasaran dulu. Saya mesti apal hooknya. Hooknya apa itu teh? Hook itu tuh kayak apa ya, istilahnya tuh suatu kalimat atau pembuka dalam video yang ngebuat orang-orang jadi langsung aku penasaran nih sama Dan itu video ini. bikin hooknya di video. Iya, langsung Dan ada caranya. Iya, biasanya ada cara-caranya sendiri. Jadi kayak misalnya mau ngomongin tentang public speaking gitu. Kalau misalnya kita ngomong tips public speaking biar kamu lancar ngomongnya. Orang-orang kan kadang kayak, ya udah sih apa juga. Tapi kalau misalnya dikemas gini, cara public speaking kamu biar kayak misalnya mau di Ayunda gitu. Public speaking kamu biar gaya bicara kamu kayak Pak Jokowi gitu kan. Jadi orang-orang kayak ada ya caranya, gimana sih, penasaran gitu. Padahal isinya ya sama aja gitu. Nah, ini kan kreativitas ya nih. Makanya saya coba di sini Hujah ya mengajak ke anak-anak itu menjadi konten kreator untuk membesarkan YouTube sekolah. Maksudnya itu kreativitas maksudnya. Betul. Karena kalau mau melakukan sesuatu kan ada literasinya juga kan. Iya betul. Nah sekarang saya tanya, ide dapat kayak begitu dari mana kamu? Seperti kan kayak Pak Jokowi, kayak Pak Prabowo gitu. Ide dari itu dari mana munculnya? Dari baca sih. Jadi ini dunia pendidikan itu tidak berubah ya. Iya. Jadi tetap saja basic kalau kita berilmu ilmu itu adalah membaca, mempraktekkan. Betul. Dan menurut saya kalau mau mempraktekkan sekarang bisa jadi duit tuh potensinya ya. Yaitu di teknologi informasi. Iya. Nah sekarang gini, Hujah, kalau Anda membuat konten itu kapan waktunya? Karena kan kamu sekolah. Jadi ini pertanyaan yang bagus karena dulu tuh saya mulai serius banget itu pas kelas 9 akhir. Jadi emang ada waktu luangnya itu banyak. Saya juga mikirin pas ketika masuk SMA, aduh gimana ya cara bikin konten. Terus akhirnya terpecahkan. Jadi karena saya itu biasanya setupnya kan pakai lighting. Lighting itu meskipun siang malam itu kan gak berpengaruh karena di dalam ruangan. Akhirnya saya ambil waktu itu biasanya setelah pulang sekolah atau malam. Jadi meskipun di rumah meskipun malam tapi karena ada lighting jadi nggak apa-apa, nggak kelihatan gitu. Dan itu waktu-waktu leisure time ya. Iya. Waktu-waktu sangat santai. Waktu yang santai. Dan itulah orang-orang produktif itu waktu-waktu luangnya digunakan untuk yang produktif. Itu ada teorinya tuh. David McClellan katanya. Orang-orang yang berprestasi itu punya need for achievement yang tinggi. Buktinya waktu luangnya dipakai yang produktif. Nah ini pelajarannya para pemirsa ya dari Hujah ini.
Dan Hujah, jadi kamu concern ya ke ilmu ya? Iya, ilmu. Jadi ilmu apa yang kamu spill di situ? Kalau di Instagram aku lebih ke ilmu pengembangan diri, self development dan public speaking. Karena aku memang dari awal itu sudah sangat tertarik interest sama komunikasi gitu. Jadi aku pengennya bisa build some account yang bisa impact positifnya itu di bidang yang memang aku juga senangi gitu. Jadi ketika aku belajar nggak ada rasa tertekan. Terus kamu pasti kan public speaking, setiap kamu ngomong itu kan kamu harus mikir dulu ini apa yang mau saya sampaikan. Berarti Anda baca dulu dong? Iya. Saya tuh sebenarnya Bapak backgroundnya itu emang dari keluarga yang baca banget. Oh. Jadi dari kecil itu saya dan kakak-kakak saya itu biasanya setiap bulan itu akan ada satu hari di mana kita bisa milih buku apapun yang kita mau di Gramedia atau Togamas. Dan itu selalu berulang-ulang sampai akhirnya tuh kalau nggak salah pandemi. Karena pandemi udah mulai susah keluar, terus juga sekarang udah ada perpustakaan digital, udah ada internet. Jadi akhirnya mulai kalau baca ya masing-masing nyari gitu. Oke, para pemirsa di sini, jadi saya sengaja memprogramkan di sekolah itu 27 baca buku per tahun. Apa pertanyaannya atau problemnya? Ya ini hasilnya. Orang-orang yang baca itu dia selalu punya ide, punya gagasan, punya kreativitas, punya kepercayaan diri. Dan ini saya angkat. Dan ini mungkin sekarang subscribernya baru berapa? 100.000, terus di Instagram baru 3.000. Ya sekarang. Tapi kalau dia konsen terus melakukan, bisa jadi dia menjadi konten kreator yang profesional dan berfollower yang sampai jutaan. Amin. Tapi saya yakin kamu bisa kok mencapainya. Karena kuncinya kamu sudah punya ilmunya tadi adalah konsistensi. Betul. Nah, sebetulnya bapak kamu itu kok bisa membangun keluarga seperti itu ya? Jadi keluarga baca gitu loh. Betul. Emang bapakmu itu dulunya siapa sih sebetulnya? Sebenarnya saya juga bingung karena saya ngelihat sebenarnya keluarga ayah saya aslinya itu bukan keluarga yang backgroundnya pendidikan, bukan juga keluarga yang suka membaca. Tapi ayah saya ini memang sedari muda itu kalau cerita itu selalu konsen sama pendidikan. Jadi ayah saya itu meskipun kan zaman dulu susah ya buat kuliah, itu tetap bela-belain kuliah. Pas itu tuh ada cerita ayah saya itu harus kan asalnya tuh dari Tulungagung, Jawa, bukan orang Bandung. Jawa itu merantau ke Bandung buat seleksi ikut ITB biar masuk ITB. Terus harus ada ongkos tuh 500. Nah keluarganya kan belum punya uang 500 gimana caranya. Akhirnya ayah saya mikir oh ya udah ke A minjem 100, ke B minjem 100 sampai ke 5 orang. Bisa kan kalau 100. Ada kontennya ya. Coba pinjam 100. Benar, coba pinjam 100. Terus akhirnya bisa. Dan selama merantau pun memang perjalanannya juga nggak mudah. Dan dari perjalanan itulah ayah saya selalu menekankan bahwa baca buku itu adalah hal yang baik. Sepakat. Iya, dan baca buku itu benar-benar membuka perspektif kita gitu sama dunia. Bahwa dunia tuh nggak sempit dan ada banyak hal yang bisa kita explore. Jadi bapak kamu lulusan ITB? Iya. Oh itu tuh ya. Saya ngakuin dah kalau emang para pemirsa ya dari dulu ITB ini menjadi universitas terbaik lah. Dan itu yang masuk ke situ kan orang-orang fighting melawan banyak orang. Dan tentu dia harus punya karakter pembelajar yang sangat melekat. Betul. Dan itulah ini pelajaran buat kita semua sebetulnya Bapak Ibu sekalian para pemirsa dimanapun berada. Kalau kita mau melahirkan anak-anak cerdas, udah di rumah itu budayakan baca dan support anak-anak membaca. Oke. Karena nggak mau kalau ngedit videonya sendiri atau pakai banyak orang? Sendiri. Jadi kamu rekam sendiri, iya. Edit sendiri? Iya. Ide konten, skrip sendiri, bukan semuanya sendiri, skrip sendiri, eksekusi sendiri, edit sendiri, publish sendiri, semuanya sendiri. Ini kreatif, nah ini manusia unggul namanya dan ini manusia profil pelajar Pancasila sudah melakukan sendiri semuanya ide kreatifnya. Terus pakai aplikasi apa tuh ngeditnya? Kalau aplikasi itu pakai yang basic itu di HP biasanya pakai CapCut. Itu pasti kalau anak muda tahu. Iya, premium. Bayar berapa sebulan? Bayar itu saya dikasih dari kakak saya. Jadi kayaknya sekitar berapa ya sebulan? Pokoknya nggak tahu tiba-tiba. Tapi free aja sama kakak. Iya, jadi tiba kakak saya gini, mau CapCut premium nih, pakai akun ini ya.
Terus udah sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang premium terus. Dan itu nggak pernah kamu bayar? Enggak. Luar biasa, saya masih pakai gratisan. Ya, saya pelit amat ya. Oke, nah sekarang Huja, itu sebenarnya cita-cita kamu apa? Cita-cita aku ya, aku tuh sebenarnya pengen banget kerja di bidang komunikasi, terutama aku pengen jadi reporter sebenarnya. Reporter ya. Atau aku pengen bekerja di pemerintahan, tapi pemerintahan luar negeri gitu. Oke, jadi hubungan Iya, internasional mungkin ya. benar, hubungan internasional. Dan kamu sekarang belajar bahasa Inggris kayak begitu ya? Dan kursus atau gimana? Aku tuh sempat kursus tapi nggak jalan. Jadi kursus yang aku harapkan itu dapat memberi output yang bagus untuk aku, ternyata nggak gitu. Akhirnya aku pindah, nggak kursus lagi, terus aku belajar otodidak. Dan kebetulan juga kakak aku itu ada yang guru bahasa Inggris. Oke, otodidak itu gimana caranya tuh? Otodidak Prakteknya? itu jadi biasanya aku pakai aplikasi terus lihat materinya itu di YouTube. Itu komplit banget. Maksudnya aplikasi apa? Aplikasi biasanya kalau yang aku pakai itu kayak Duolingo atau Monthly. Itu kan berarti langganan dong? Enggak, yang gratis. Ada yang gratis? Ada yang gratis. Jadi ngikutin aja? Iya, ngikutin aja gitu, fitur-fitur yang gratis. Terus sama aku juga pernah akhirnya ada ikut kursus gitu, tapi online. Dan ternyata ini malah yang buat di aku efektif. Jadi waktu belajarnya tuh fleksibel, tapi ternyata hasilnya mantap gitu. Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini, kalau sekarang mau belajar itu sebetulnya alternatifnya banyak sekali. Banyak yang gratis. Dan tidak perlu ngasih pakai uang ya. Nggak perlu. Asal ada WiFi gratis kan di sekolah WiFi gratis ya. Iya, betul. Artinya kalau ada jam kos di sekolah kan, suka anak-anak juga kasihan juga ya kalau ada jam kosong. Tapi menurut saya tolonglah anak-anak kalau ada jam kosong, gunakan untuk hal yang produktif, cari di internet. Kan sudah dikasih internet gratis oleh sekolah ya. Betul. Jadi manfaatkanlah. Nah sekarang ngomong-ngomong sudah berpenghasilan kan? Ya walaupun belum tetap dan sebagainya, tapi menurut saya seorang siswa sudah berpenghasilan itu luar biasa itu. Saya dulu aja nggak punya penghasilan waktu sekolah, pas sampai kuliah itu masih ngedompleng ke orang tua nih. Nah sekarang berapa tuh sebulan biasanya kalau kamu dapat dari situ konten? Sekarang kan udah ada AdSense-nya udah ada ya? Iya, udah. Kalau sebulan itu sebenarnya belum terlalu besar. Baru kalau misalnya sama konten itu kayaknya di bawah 1 juta, tapi bisa 500. Ya lumayan lah. Lumayan. Kan kamu nggak punya nggak punya beban buat susu anak. Iya benar itu. Kan masih makan masih free, ongkos masih dikasih. Berarti 500 T itu Pure bersih gitu. Neto. Nah, disimpannya di mana Huja uangmu itu? di orang tua. Oke, di sini ada program di sekolah nabung saham. Nah, iya. Gimana menurut Anda? Jadi, Bapak, aku juga sebenarnya udah perhatian banget sama saham dan udah tertarik banget. Sekarang tuh sebenarnya aku belum kalau mulai, tapi aku udah nyari-nyari informasi gitu tentang saham. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak kayak rekomendasi saham terbaik gitu buat murid? Aku ngasih tahunya begini. Kamu bisa tanya sendiri ya. Pokoknya kalau ingin tahu, jangan nanya orang sekarang ya. Orang itu ada nggak tahunya gitu. Tapi saya ada tahu itu. Pertama, fokuslah di saham blue chip. Blue chip. Blue chip itu saham-saham besar yang kapitalisasi pasarnya sampai triliunan, ribuan triliun, ratusan triliun. Itu ada 4 perusahaan besar di Indonesia, terutama di perbankan. Ya, ini disclaimer ya, tapi saya melihat fakta gitu dan bisa di searching di ChatGPT juga sama bisa. ChatGPT di Google, silahkan saja di searching saham apa yang bagus disimpan jangka panjang dan tiap tahun untung dan ngasih untung. Itu pertanyaannya gitu ke ChatGPT. Pasti nggak simpan itu kamu di Indonesia itu. 1 BCA, kedua Bank Mandiri, ketiga BRI, keempat BNI. Bank semua ya? Yes, karena kita kan bank tiap hari dipakai. Benar. Kamu punya rekening, ayahmu punya rekening, semua kan pemakainya. Iya. Tapi kamu bukan pemiliknya. Sekarang ubah jadi pemilik ya pemakai juga gitu. Nah, kamu simpan uang di situ, menurut saya
Ya, para analis saham juga sudah saya baca di searching di internet. Ya, karena setiap tahun tumbuh, harga sahamnya naik terus, dan setiap tahun ada dividen. Dan itu semakin lama hidup Anda, kalau semakin banyak nabung di situ, semakin sejahtera. Kamu nggak perlu konten nanti kalau udah gede, kamu jalan-jalan aja. Atau tetap konten tapi just for fun, Yes. bukan cari duit gitu loh. Nah, jadi saya menyarankan kepada anak-anak sekarang itu, kepada Ujah yang sudah punya penghasilan, uangmu harus bekerja, Ujah. Sekarang kamu simpan uang di celengan atau di rekening kerja nggak uangmu? Enggak. Ya, kalau uang itu tidak bekerja, seumur-umur kamu akan cari uang. Iya. Nah, sampai kapan kita cari uang? Mau sampai mati. Suatu saat kita harus berhenti cari uang yang bekerja. Betul. Pasar modal, solusinya. Itu insight buat Anda. Coba, jadi supaya Anda, menurut saya, orang Indonesia itu kalau dari duit tidak selalu harus ngandelin fisiklinya dan otaknya gitu. Tapi yang diandelin adalah asetnya. Set. Nah itu, bagaimana ini menurut pendapat Anda? Setelah mendapat penjelasan. Bener. Dan memang sekarang juga marak banget kan investasi, dan saya juga secara pribadi setuju sih. Kita harus mulai cari cara biar uang yang bekerja untuk kita. Yeah. Karena bener juga, kita kerja sampai kapan kan? Karena sama kayak di Indonesia juga sebenarnya kalau pekerja keras mah banyak orang Indonesia. Indonesia itu terkenal pekerja keras, tapi asetnya malas, uangnya malas. Itu kata Bu Sri Mulyani, Iya. Menteri Keuangan kita. Dan saya tangkap itu, bagaimana supaya aset kita bekerja, uang kita bekerja. Oh, ternyata di pasar modal. Maka saya ajarin ke anak-anak. Nah, sekarang kira-kira Anda tertarik nggak dengan konsep seperti itu? Kalau saya secara pribadi tertarik sih, karena balik lagi ya, kalau misalnya ada cara yang lebih mudah, simpel buat dapat uang, kenapa enggak? Tapi konten tetap jangan. Iya, konten tetap jangan. Karena kita kan harus berpenghasilan juga, harus buat nabung. Jadi kita punya orientasi, punya tujuan. Iya. Buat apa sih konten? Ya, satu, kita berbagi dengan teman-teman. Satu, juga saya dapat penghasilan, lalu saya akan membuat perusahaan saya. Nanti BCA punya kamu, Amin. BRI punya kamu, semua bank punya kamu. Bisa jadi loh. Iya. Kalau kamu menjadi investor terbesar di perusahaan itu. Betul. Mungkin sampai 1%, 2% saham milik kamu, itu kamu sudah bisa duduk bersama komisaris nantinya. Dihargai orang sebagai pemilik modal. Betul. Yuk, saya ingin anak-anak di abad 21 ini harus menjadi orang-orang yang punya kapital besar, supaya mampu lebih bermanfaat lagi banyak orang. Betul, iya. Ya kan? Jadi selain konten, kamu juga bisa bangun jembatan gitu ya kan? Jadi kontenmu tambah naik lagi, popularitasmu tambah naik lagi, uangnya semakin banyak orang sejahtera. Iya. Nah, ini syaratnya kan kamu harus punya rekening, punya KTP untuk buka rekening saham. Nah, sekarang kalau kamu aktif dari sekarang, kan harus semudah mungkin. Itu Warren Buffett, orang terkaya di Amerika, dari pasar modal, itu 11 tahun dia sudah Oh iya, muda ya? Iya, Muda banget. 11 tahun, makanya kelas berapa tuh? SMP, SD. Ya, dan itu dia sudah mulai nabung terus, dan sekarang ya uangnya nggak habis-habis, susah miskin. Susah miskin. Mau, saya juga mau gitu. Oke, kalau mau itu berarti Anda, ya kita anak sudah berapa tahun, jangan terlambat. Caranya bagaimana Pak supaya punya rekening dari sekarang? Kolaborasi dengan ayahmu, dengan kakak-kakakmu, diskusi. Saya yakinlah cepat masuk. Karena ayahmu intelek, bapakmu, adik-adik, kakak-kakakmu intelek, itu paham. Bahkan mungkin kakakmu udah tuh. Iya ya, mungkin diem-diem. Diam-diam. Tapi menurut saya pasar modal itu legal. Legal. Kenapa saya ajarkan? Karena legal, dilindungi undang-undang, nggak mungkin tipu-tipu. Kenapa? Karena investasinya pakai rekening sendiri, belinya sendiri, jualnya sendiri, untungnya sendiri, ruginya sendiri. Nggak ada dikendalikan dari luar, dari orang lain. Ya, berarti benar-benar semua keputusan itu dari diri kita juga ya? Yes. Berarti. Dan itulah pendidikan karakter. Supaya kamu itu wise, bijaksana, menggunakan uangmu sendiri. Dan orang-orang miskin itu tandanya adalah dia makan banyak dari uang yang dia miliki.
tapi dia nanamnya sedikit, bahkan tidak ada, nol. Dan orang-orang yang sangat miskin dan seumur-umur miskin itu dia nol investasi. Dan orang-orang kaya itu dia lebih banyak investnya dan sedikit makannya. Kayak berarti passive income gitu ya? Yes, passive income. Jadi sumber penghasilan itu ada 4 ya, bekerja, menjadi usaha, bisnis, terus punya perusahaan besar, atau investor. Investor. Nah yang 2 ini kan kalau kamu sedang sekolah, kerja bisa saja jadi content creator kan. Tapi kalau kamu buka usaha dan sebagainya, uangnya besar atau nggak akan kena waktunya, nggak akan dapet. Tapi jadi investor, kamu tetap jadi pelajar, kamu tetap konten, nggak akan ngeganggu waktumu. Betul. Iya ya. Nah, silahkan ini jadi saya mengajak Anda ke sini diskusi ini supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan insight-nya. Nah, kira-kira kamu bisa nggak memulainya kalau Warren Buffett itu usia 11 tahun? Berarti kita sudah 16 atau 15 tahun Anda. Sudah tertinggal kurang lebih 4 tahun. Iya. Untuk jadi miliarder itu kita harus semudah mungkin. Kenapa harus semudah mungkin? Karena kamu sekarang bebannya nggak ada. Jadi kamu bisa fokus nabung. Jadi biar cepat itunya. Begitu Huja. Ini saran dari saya, sebuah Anda berpenghasilan itu, selain saya juga belajar dari Anda, ada konten-konten dan Anda ini mungkin nanti juga kita collab ya untuk bikin konten. Karena saya juga bikin konten, tapi karena saya tadi iseng-iseng dan asal, betul-betul asal kalau saya. Tapi saya karena banyak baca, saya penulis juga, penulis buku juga. Akhirnya di otak saya kan banyak sekali pengetahuan, ya saya muntahkan aja. Iya betul. Dan saya juga punya sudah dibikin di CapCut yang gratisan itu sudah hampir 1000 konten tuh saya buat. Oh iya, itu Bapak ngedit sendiri juga. Oh hebat. Dan asal, benar-benar asal gitu lah. Dan penontonnya ya nggak ada juga, sedikit ya, tapi yang nonton ada lah. Ada sih. Jadi saya prinsip begini gitu kalau di YouTuber itu, yang nonton 1 juta dengan nonton yang 10 orang itu nilainya sama di hadapan Allah. Iya betul. Kenapa? Kalau yang 1 juta terinspirasi, 1 orang terinspirasi sama kok. Itu ada pahala dari Allah dan bisa menyelamatkan kita masuk surga. Kenapa demikian? Dulu pernah dengar nggak cerita? Ada seorang pelacur ngasih minum anjing, dan dikatakan di hadis itu si pelacur itu dijamin oleh Allah masuk surga. Berarti padahal kecil kan? Iya. Dia tidak punya follower 1 juta. Ya kan? Tapi dia hanya berbuat baik kepada anjing lalu masuk surga. Nah saya juga ini untuk memotivasi para YouTuber yang nggak ada penonton. Biar semangat terus. Biar semangat terus. Kasih inspirasi saja kepada orang. Kalau yang nonton 2-3 orang dan dia terinspirasi, itu pahala dari Allah untuk Anda yang akan menyelamatkan. Apalagi kalau Anda sudah ini semangat. Iya. Tapi betul, ini pemikiran ini biar kayak tetap terus konten, karena kadang emang konten kreator tuh punya tujuannya tuh kurang oke gitu. Tujuannya tuh cuman biar populer, biar terkenal. Itu kan kalau misalnya tujuannya buat dapat cuannya. Buat dapat cuannya. Kalau misalnya ada waktu-waktu down kan nanti bisa jadi ya konten kreatornya juga ikut down. Iya. Tapi kalau misalnya punya tujuan yang spiritual kuat gitu, spiritual yang kuat juga, meskipun kontennya lagi sepi, nggak apa-apa, tetap semangat. Tetap semangat, karena kita tidak tahu ya, bahkan ada konten-konten yang menyebalkan sekali. Kok tiba-tiba ketika waktunya dia viral dan terkenal juga. Terkenal karena jeleknya. Iya betul itu. Kalau di Indonesia biasanya kayak gitu, yang viral-viral. Kenapa? Karena jelek. Ya jadi kita nunggu kita sabar, lakukan itu berulang-ulang. Makanya saya ajak ke anak-anak, yuk kalau Anda punya ilmu sedikit apa saja, hasil bacaan, hasil belajar dengan guru, oh ini ada yang aneh nih yang diajarin oleh guru, ya udah kontenin aja. Betul. Seperti tadi kata saya kan, orang yang 1000 terinspirasi dengan 1 terinspirasi oleh konten kreator, sama-sama kok pahalanya. Betul kan? Iya. Ya jadi kita nggak nyari banyak, tapi nyari siapa sih orang yang terinspirasi sekecil apapun, itu pasti akan dicatat oleh Allah sebagai pahala, asal niat kita aja baik. Iya. Oke Uja, ini
tantangan terberat Anda dalam belajar di kurikulum sekarang ini. Tantangan terberat yang Anda hadapi apa sih dalam belajar itu? Dalam kurikulum ini ya, kalau saya secara pribadi sejauh ini sebenarnya dalam kurikulum yang paling saya highlight dan paling saya rasakan itu adalah sistem PPDB. Saya itu korban PPDB dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA juga. Oh, kenapa sih jadi korban? Menurut saya sistem PPDB yang sekarang ini memang kurang fair dan emang selalu kayak gitu sih biasanya. Yang zonasi itu ya. Zonasi Coba dan menurut pemikiran nih teman-teman, anak-anak Bapak Menteri ini mudah-mudahan Pak Muti yang baru Promuti. Ini denger anak-anak nih yang ngomong. Coba jadi gini, kan sistem PPDB sekarang itu kalau nggak zonasi itu prestasi rapot atau non akademik kayak lomba-lomba. Masalahnya sistem zonasi ini digadang-gadang sebagai sistem yang bagus biar sekolah itu merata kan, kualitasnya itu merata. Tapi sayangnya malah nggak merata. Harapannya itu dengan zonasi orang-orang itu sekolah di lingkungan terdekat, tapi malahan terjauh. Kalau misalnya kita lihat ya realitanya ya ini udah rahasia umum. Orang-orang yang masuk sekolah favorit itu jarak dari rumah dia ke sekolah tersebut itu bisa sampai 10 km. Tapi kok bisa masuk zonasi gimana? Ada cara. Mungkin jalur prestasi mungkin jalur prestasi. Ya, bisa jadi jalur prestasi. Sayangnya jalur prestasi itu sangat rendah jika dibandingkan dengan kuota jalur zonasi. Oke. Karena saya sendiri ya Bapak dari rumah ke SMA 15 itu jaraknya 3, sekian kilometer nggak masuk zonasi. Ya memang enggak. Wah, hanya 500 meter, 700 lah. Betul. Jadi kan sangat dikit gitu ya. Nah pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan PPDB ini, kalau misalkan saya yang jaraknya pun melebihi 1 kilometer ya, itu pasti nggak masuk. Terus gimana dengan anak-anak lain? Oke, kita bisa bilang kalau saya alhamdulillah bisa pakai rapot, bisa pakai non akademik. Tapi kalau anak-anak yang lain gimana? Karena bahkan Bapak dalam rapot pun bagi saya itu nggak fair. Sistem rapot nggak fair. Kenapa? Karena anak A dari sekolah A bisa dapat nilai rapot rata-rata 100. Kemudian anak B dari sekolah B nilai rapot itu rata-ratanya cuma 80. Pintaran mana sih? Kita nggak bisa bilang yang 100 itu lebih pintar. Kenapa? Karena hasil rapot itu berdasarkan guru yang nentuin. Kita bisa aja dong ternyata kalau di compare dalam suatu ujian yang B itu lebih pintar. Makanya bagi saya sendiri ya personal pribadi rapot itu nggak bisa dipakai untuk menentukan seberapa pintar karena rapot sendiri itu tidak memiliki acuan yang pasti gitu. Oke. Nah itu saya kira kamu udah menyampaikan permasalahan dari sudut pandang Anda dan sebagai pelaku juga di lapangan. Dan ya anak-anak tidak bisa dianggap sebagai anak-anak. Ide-ide gagasan anak-anak itulah yang menurut saya kita harus dengar. Tapi kita juga pengen nih, menurut pendapat pemikiranmu, PPDB yang adil nantinya bisa mengcover semua, ada tidak? Siapa tahu kamu punya pemikiran, dikemukakan aja. Mungkin nanti jadi bahan lah untuk kita semua. Kalau menurut saya sih sebenarnya rapot itu jangan pakai rapot. Karena ketika kita pakai rapot, itu kan jadinya kita kayak harus terpaku banget sama pelajaran kan harus ngejar banget. Dan kadang karena kita ngejar rapot kan jadinya kita nggak punya waktu buat self improvement apa yang pengen kita kembangin dalam skill kita. Sebenarnya kalau menurut saya kita balik lagi ke ujian tuh bisa, nggak apa-apa. Asalkan ujian itu memang tidak ada kecurangan. Ujian itu memang sebagai ajang yang menentukan tapi harus pure jelas gitu. Sistematis penilaiannya jelas, kemudian soal-soalnya itu tidak ada kecurangan dan sebagainya. Dan sebenarnya menurut saya pribadi juga PPDB seperti ini itu sebenarnya bisa aja berjalan dengan baik jika eksekusinya baik. Karena konsep-konsep yang telah dibuat itu kalau kita baca secara konsep bagus kok. Zonasi biar gini, rapot bisa gini, tapi ternyata eksekusi di lapangan itu tidak baik. Mungkin kalau misalnya masih ingin gitu menggunakan konsep ini, bisa diperbaiki di eksekusinya saja. Karena zonasi pun tujuan dari zonasi biar rata, biar deket rumahnya, ternyata enggak. Ternyata banyak banget yang nitip kakak dan malah jadi jauh banget gitu.
Jadi memang di Indonesia ini sangat kreatif ya. Iya, kreatif sekali, setuju. Tapi kreatifnya perlu dibimbing oleh kita kepada hal yang produktif dan yang bisa membawa manfaat bagi semua gitu, membawa keadilan bagi semua. Tapi kalau misalkan itu pakai ujian, ya itu juga peluangnya memang tinggi untuk ya ketidakjujurannya. Tinggi sekali. Itu kan dulu kita pernah ada UN ya. Dan itu tinggi sekali ketidakjujurannya. Kita akuin saja lah. Jadi kayaknya emang semua sistem di Indonesia tuh eksekusinya kurang baik. Mau sistemnya sebagus apapun, caranya sebagus apapun, ya ketika dilakukan ya gitu. Bagaimana kalau menurut saya sekarang begini, masuknya ujian tapi online, langsung ujian masuk per SMA, ini ujian masuk perguruan tinggi kayak FSPMB itu ya, kan ada ujian online tuh. Iya, ujian Bagaimana kalau ujiannya itu langsung aja? Berarti kan itu fair. Yang zonasi oke. Kemudian yang untuk yang prestasi di online kan, jadi langsung dia mengerjakan saja gitu. Bisa jadi. Nah itu mungkin kan kalau pakai teknologi kerugiannya walaupun ada kecil lah. Iya, kecil. Dan itu kalaupun terjadi bisa di tracer. Iya sih. Siapa yang joki dan sebagainya kan bisa ada teknologi sekarang pakai AI yang bisa mendeteksi lah. Bisa. Ya. Iya. Sebenarnya bisa aja sih Bapak. Semua tuh sebenarnya bisa aja karena memang kadang kenapa ya eksekusi di kita itu kurang baik di Indonesia terutama. Kalau yang saya amati karena ketika melakukan kecurangan itu ada orang yang mendapatkan keuntungan sangat besar. Jadi mereka merugikan orang lain, tapi keuntungan yang mereka dapat itu mereka rasa lebih besar. Jadi akhirnya mulai tuh pelan-pelan hati nuraninya udah nggak lagi, nggak kepake lagi, dan ya jadilah kayak gini. Ya, jadi ini masukan para pemirsa dari siswa berkait dengan sistem pendidikan kita ya. Jadi ini juga kita membuka pendapat dari anak-anak kita bagaimana tentang kontroversi di dalam dunia pendidikan kita, dan ternyata yang muncul PPDB. Saya pikir yang muncul kurikulum merdeka gitu ya. Tapi PPDB nggak apa-apa. Oke, jadi Ujah, terima kasih ya sudah berdiskusi, mengumpulkan pendapat, dan ini kita tidak menjelekkan orang, tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita berusaha merefleksi diri sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai pelaku pendidikan, kita juga sebagai pendidik. Dan saya senang sekali ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, dan mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lain lagi ya. Iya, Kita bikin konten aja. Baik, Hujah, mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman Anda yang mungkin saja saat ini sedang merasa galau, merasa terpuruk, terus sedang gabut. Tujuan pendidikan teh apa sih sebetulnya? Ini pendidikan teh tiap hari ada P5, ada ini. Nah, mungkin kacau balau lah. Coba kamu beri semangat kepada mereka itu. Silakan Hujah. Kalau dari aku buat teman-teman yang sekarang lagi menempuh pendidikan ya, baik itu di jenjang apapun, tetap semangat. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan biar kita dapat gelar, bukan biar kita lulus, bukan biar kita dapat kayak omongan baik dari orang lain, tapi sebenarnya tujuan pendidikan itulah agar kita merdeka. Agar sebagai diri sendiri kita bisa merdeka, kita bisa memilih apa yang baik dan apa yang tidak, dan kita bisa memilih jalan hidup kita ini mau dibawa kemana. Karena ketika kita tidak melanjutkan pendidikan kita, tidak memberikan pendidikan yang terbaik, maka ujung-ujungnya bisa jadi kita yang harus tunduk pada dunia. Kita tidak bisa memilih apa yang akan kita lakukan. Jadi meskipun pendidikan mungkin lagi berat, lagi susah, nggak apa-apa, karena suatu hari nanti pasti itu semua akan terbayar gitu. Yes. Jadi itu pesan-pesan dari Ki Hajar Dewantara. Ya betul. Dan luar biasa ini Hujah, saya melihat Anda begitu cerdas ya, karena memang Anda punya basically budaya baca yang luar biasa. Saya apresiasi sekali, dan terima kasih ya sudah hadir di sini, dan salam sampaikan kepada orang tua. Siap. Tetap semangat, dan jangan lupa para pemirsa ini YouTube SMA Negeri 15 ini di-share, di-komen, dan diberi semangat supaya kita menjadi bangsa besar. Dan dimulai dari sekolah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.